Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rifnu Muhammad Akhir dengan NIM 22021040250. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Bapak Parto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai retorika. Retorika sendiri adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Jadi, retorika bukan sembarang kemampuan berbicara saja, tetapi bagaimana berbicara tersebut bisa menggerakkan seseorang ataupun khalayak ramai. Istilah retorika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang kesenian, bidang jurnalistik, pendidikan, dan juga bidang yang lainnya. Dengan digunakannya istilah retorika dalam berbagai bidang tersebut, maka amat sering kita semua mendengar ungkapan retorika berpolitik, retorika dagang, retorika seni, retorika jurnalistik, dan sebagainya. Dari pengertian singkat di atas, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan bertutur itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Bertutur merupakan kebutuhan setiap insan manusia. Kegiatan dan bentuk bertutur banyak ragamnya. Ada canda, obrolan, basa-basi, tutur sapa, khotbah, kampanye, kampanye politik, diskusi, seminar, konferensi, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan retorika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Melihat dari hal tersebut, retorika memiliki fungsi. Fungsi retorika sendiri pada dasarnya adalah mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi penutur, sehingga mereka lebih mudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan di sini yang dimaksud yaitu untuk mempersuasi orang atau mempersuasi khalayak ramai. Penyediaan retorika akan pengetahuan manusia sebagai persona tutur, kegiatan bertutur, bahasa, topik tutur, dan tutur akan membantu para penutur dalam meneruskan gagasannya kepada orang lain dan juga kepada khalayak ramai ketika mereka berretorika. Pembahasan terakhir yakni mengenai manfaat retorika itu sendiri. Setelah kita mengerti apa itu retorika, fungsi retorika, dan juga tujuan retorika, yang terakhir kita akan membahas mengenai manfaat retorika. Manfaat retorika yang pertama yaitu retorika menuntun penutur dalam mengambil keputusan. Ketika berretorika, penutur akan mengambil keputusan dengan berretorika itu sendiri. Yang kedua, retorika mengajarkan penutur dalam memilih argumen. Ketika akan mengambil keputusan atau mengutarakan pendapat, retorika akan membantu penutur untuk menyampaikannya dengan baik sehingga para khalayak ramai akan merasa terpersuasi atau terpengaruh. Yang ketiga yaitu retorika mengajar penutur dalam mempersuasi. Melihat dari tujuan dari retorika itu sendiri, penutur akan diajarkan untuk mempersuasi atau mempengaruhi orang dan khalayak ramai agar mengikuti apa yang penutur itu katakan. Yang terakhir yakni retorika dapat membimbing untuk bertutur secara rasional. Itu tadi manfaat singkat dari retorika.
Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai apa itu retorika, fungsi retorika, tujuan retorika, dan manfaat retorika. Tentu menarik ilmu retorika ini untuk kita pelajari ketika kita ingin mempengaruhi seseorang atau mempersuasi dalam berbicara. Nah, sekian dulu penjelasan singkat saya mengenai retorika. Terima kasih telah menonton video ini dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama video ini dibuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.